Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi di Rodeyar Channel. PW acak distribusi normal. PW acak sebagai review. Pada waktu berbicara teori peluang, ada tabel ruang sampel pelemparan dua koin sekaligus. Ini koin pertama ada dua sisi, yaitu sisi muka dan sisi belakang. Demikian juga dengan koin yang kedua, ada sisi muka, ada sisi belakang. Kedua koin ini dilempar sekaligus, maka dari koin pertama akan muncul sisi muka, dari koin kedua akan muncul sisi muka. Dari koin pertama muncul sisi belakang, dari koin kedua muncul sisi muka. Kemungkinan ketiga, dari koin pertama muncul sisi muka, dari koin kedua muncul sisi belakang. Kemungkinan keempat, dari koin pertama muncul sisi belakang, dari koin kedua muncul sisi belakang. Jadi, ruang sampel di sini yaitu muka-muka, belakang-muka, muka-belakang, dan belakang-belakang. Ada 4 titik sampel. 1, 2, 3, 4. Keempat titik sampel ini disebut dengan ruang sampel. Jika X adalah muncul sisi muka dari pelemparan dua koin sekaligus, maka peluang X sama dengan 0. Jadi X ini adalah muncul sisi muka. Maka peluang X sama dengan 0 artinya sisi muka, sisi M tidak ada muncul. Atau ditulis peluang X sama dengan 0. Atau muncul sisi M sama dengan 0, yaitu peluang X sama dengan 0. Berarti yang muncul belakang-belakang. Dan nilai peluang ini muncul adalah 1/4. Dari mana ini 1? Karena dari ruang sampel ini, belakang-belakang hanya 1. Dari mana 4 ini? Karena ada 4 titik sampel. 1, 2, 3, 4. Dan peluang X sama dengan 1. Artinya X sama dengan 1. Dari X itu muncul sisi muka. Berarti dari 4 kemungkinan ini yang muncul sisi muka. Pertama, muka-muka ini, kemudian muka belakang, dan belakang muka. Karena dikatakan X sama dengan 1. Sementara X itu adalah muncul sisi muka. Maka di sini nilai peluang X sama dengan 1 ini adalah 3/4. Yaitu 1, 2, 3. Dan peluang X sama dengan 2 adalah artinya di sini sisi muka itu ada 2, yaitu muka-muka. Itu yang diminta yang ini. MM. Itu sama dengan 1/4. Dari mana 4 ini ada 4 kemungkinan. 1, 2, 3, 4. Dari mana 1 ini hanya 1 titik sampel yang memungkinkan MM muncul. Maka angka 0, angka 1, angka 2 ini yang disebut sebagai PW acak. Karena angka 0, angka 1, 2 ini menunjukkan nilai peluang. Dan dengan demikian, inilah PW acak diskrit. PW acak itu ada 2, yaitu PW acak diskrit dan PW acak kontinu. Jadi saya ulangi, PW acak adalah angka yang menunjukkan nilai peluang suatu peristiwa. Jadi angka 0, angka 1, angka 2 ini menunjukkan nilai peluang peristiwa. Kita kembali dulu untuk mereview pada waktu pertemuan sebelumnya. Waktu distribusi frekuensi. Yang ini adalah gambar histogram. Yang putih ini adalah gambar poligon. Jika kita bisa di sini, ini histogram, diagram batang. Yang putih
di sini poligon. Sementara sebagai review yang kedua, bentuk kurva normal. Ini berbentuk leptokurtik, ini berbentuk mesokurtik, ini berbentuk platikurtik. Dari ketiga bentuk poligon ini semua adalah kurva normal. Luas di bawah kurva normal. Yang ini sebagai sumbu simetris, di mana rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Di sini 0 sebagai sumbu simetris, jarak ke sini 1 simpangan baku. Jarak ke sini karena dia ke sebelah kiri dibuat menjadi min 1 ibarat garis bilangan, ke kiri minus ke kanan positif. Kemudian jarak dari sini ke sini 1 simpangan baku ditambah rata-rata. Jarak ini ke sini rata-rata dikurang 1 simpangan baku. Dan ini memiliki luas sebesar 68,26%. Kemudian jarak dari sini ke sini adalah ke sebelah kiri rata-rata dikurang 2 simpangan baku. Jarak ini ke sini 2 ditambah 2 simpangan baku atau standar deviasi. Dan luas wilayah ini sebesar 95,44%. Kemudian jarak dari sini sampai ke sini rata-rata dikurang 3 simpangan baku atau 3 standar deviasi. Sementara dari ini ke sini menunjukkan jarak rata-rata ditambah 3 dikali simpangan baku atau standar deviasi, di mana luas dari sini sampai ke sini sebesar 99,74%. Jadi, dilihat dari bentuk kurva normal ini sumbu simetris. Luas di sebelah kiri dan kanan ini sama. Ini sebelah kiri, ini kanan sama. Luas dari sini ke sini sama dengan luas dari sini ke sini. Di mana persamaan kurva normal ini adalah seperti ini. Maaf, ini adalah rata-rata. Inilah persamaan kurva normal ini. Karakteristik kurva normal. Yang pertama, kurva berbentuk genta atau lonceng, di mana rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Kemudian yang kedua, kurva berbentuk simetris. Pengertian simetris, luas di sebelah kiri sama kanan itu sama. Yang ketiga, kurva normal berbentuk asimptot. Arti asimptot itu tidak pernah memotong sumbu horizontal, tapi mendekati sumbu horizontal. Artinya gini, ini kurva yang memotong, sama ini. Tetapi jika ini dikatakan dia asimptot terhadap sumbu horizontal, kurva ini tidak pernah memotong sumbu horizontal. Demikian juga yang ke kiri ini tidak pernah memotong, tapi mendekati. Kemudian kurva mencapai puncak pada saat rata-rata itu seperti ini. Disinilah kurva itu mencapai puncak. 5. Luas daerah di bawah kurva adalah 1. Artinya luas ini semua adalah 1. Karena ini simetris, maka luas di sebelah kiri ini 0,5, luas di sebelah kanan ini 0,5. Luas kurva normal ini 1, ini berhubungan dengan jumlah peluang suatu peristiwa, di total semua adalah 1. Persamaan kurva normal seperti yang diutarakan di atas, seperti ini, saya ulangi, ini, ya, mungkin karena ini dia, rata-rata populasi. Sementara nilai V ini 3,14159 dan nilai E ini eksponen 2,71828. Mu ini dibaca mu rata-rata populasi, X ini rata-rata sampel, P ini simpangan baku, contoh, rata-rata berat badan 60 kg dengan simpangan baku adalah 6 kg. Berapa peluang berat badan lebih besar sama dengan 65
kg. Hal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan ini. Tapi jika kita menggunakan persamaan ini sangat rumit. Karena ini sangat rumit, maka ada yang disebut dengan transformasi nilai Z seperti ini. Peluang acak itu, saya ulangi, adalah angka yang memiliki nilai peluang. Kurva normal itu memiliki peluang acak yang kontinu. Itu di sini X. Rata-rata berat mahasiswa tadi 60. Simpangan baku sebesar 6. Simpangan baku ini menunjukkan kemiringan daripada kurva ini. Semakin kecil simpangan baku, maka kurva ini semakin merapat ke sumbu simetris. Jadi, dari data di atas tadi, rata-rata berat itu 60 dan simpangan baku 6. Sementara kurva normal itu memiliki luas sebesar 1, luas di sebelah kiri ini 0,5, di sebelah kanan 0,5. Dan pertanyaan tadi, berapa peluang mahasiswa memiliki berat di atas 65 kg? Berarti daerah yang dimaksud adalah daerah ini. Karena rata-rata tadi 60, yang ditanya di atas 65, berarti daerah yang dimaksud adalah daerah yang bergerak di ini. Inilah daerah yang dicari, yaitu peluang berat mahasiswa lebih besar dari 65. Dengan memasukkan angka-angka ini ke rumus persamaan kurva normal, maka akan didapat luas ini, yaitu dengan cara memasukkan ke persamaan ini. Saya ulangi ini karena masalah teknis ini pengetikan. Ini adalah rata-rata populasi. Dengan memasukkan angka-angka ini ke sini, maka dapat dicari luas ini. Tetapi ini membutuhkan hal yang rumit. Sehingga peubah acak X ini diubah menjadi peubah acak Z yang disebut dengan kurva normal baku. Dengan cara berubah, Z itu sama dengan rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi dibagi simpangan baku dengan cara sebagai berikut. Jadi rata-rata berat mahasiswa dalam hal ini rata-rata populasi adalah 60. Kemudian diambil sampel, yaitu berapa rata-rata? Di atas atau sama dengan 65, gitu yang ini. Ini sebagai rata-rata untuk sampel, dibagi simpangan baku 6 kilo, maka itu artinya sebagai berikut. Kurva normal baku selalu memiliki simpangan baku sama dengan 1, rata-rata sama dengan 0. Inilah ciri khas kurva normal baku. Di mana jika di sini X sebagai peubah acak, nah di sini disimbolkan dengan Z. Jadi, saya ulangi, ini kurva normal biasa, ini kurva normal baku. Dikatakan baku karena selalu memiliki simpangan baku sama dengan 1 dan rata-rata sama dengan 0. Untuk mentransformasi dari kurva normal yang memiliki peubah acak X menjadi peubah acak normal baku, digunakan rumus seperti ini. Jika di sini didapat X tadi 65, maka itu setara itu sebesar 0,83 untuk kurva normal baku. Tetapi sudah simpangan baku 1 dan rata-rata 6. Maka dengan demikian, yang tadi yang dicari luas ini sama seperti di sini, yang di sini juga luasnya yang dicari. Cuma luas ini ada di tabel kurva normal baku. Maka dengan demikian, kita tidak perlu lagi menggunakan data-data ini ke persamaan di sini untuk mencari luas ini. Kita bisa mencari luas ini di tabel kurva normal baku. Tabel kurva normal baku bentuknya ada seperti ini.
Ada berbagai macam bentuk tabel kerupan normal baku tergantung daripada bentuk gambar. Tapi jika bentuk gambar kerupan normal baku itu seperti ini artinya angka yang ada di tabel itu menunjukkan nilai dari sumbu simetris sampai ke sebelah kanan di sini. Karena ada juga tabel kerupan normal baku yang gambar ini seperti ini. Dari ujung kiri sampai ke sini. Itu artinya angka di tabel itu menunjukkan nilai dari ujung sebelah kiri sampai di sini. Tapi ada juga yang hanya seperti ini. Itu artinya angka yang ada di tabel menunjukkan luas daerah yang diarsir. Jadi, untuk melihat angka di tabel menunjukkan nilai yang mana, apakah seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, tergantung dari gambar tabel kerupa normal baku. Nah, yang kita gunakan di sini, tabel kerupa normal baku dengan menggunakan gambar seperti ini. Berarti, tabel yang ditunjukkan nanti menunjukkan nilai dari sumbu simetris ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri. Misal jet 1,96. Dalam melihat angka di tabel 1,96 ini, angka pertama dan kedua, yaitu 1 angka pertama, 9 angka kedua. 1,9 ini dilihat di kolom. Mana kolom? Ini kolom. Ini 1,9. Kemudian 1,96 dikurang 1,9 adalah 0,06. Dilihat di baris. Maka didapat di sini 0,4750. Ini tadi yang saya katakan, 0,4750 ini adalah menunjukkan luas dari sumbu simetris sampai ke sini. Itu 0,4750. Dari tabel di atas, untuk kerupan normal baku, saya ulangi selalu simpangan baku sama dengan 1, rata-rata sama dengan 0. Di sini P baca Z. Kemudian tadi Z 1,96. Nah, yang luas ini yang sebesar 0,4750. Jika ini 0,4750, maka luas ini sama dengan 0,5 dikurang 0,4750 sama dengan 0,0250 karena luas dari sini ke sini adalah 0,5. Dengan demikian, luas dari ujung ini sampai ke ujung kiri itu sama dengan 0,5 karena ini luas 0,5 dan ini 0,4750, maka luas dari sini ke sini adalah 0,9475. Maka dengan demikian, dari contoh tadi berat mahasiswa tadi sudah kita dapat nilai Z itu 0,83. Si 0,83 ini kita lihat angka pertama dan angka kedua, yaitu 0,8 pada kolom, 0,03 pada baris, dapat 0,2967. Maka 0,2967 itu adalah luas dari sumbu simetris sampai ke sini. Maka dengan demikian, luas ini adalah 0,5 dikurang 0,2967 sama dengan 0,2033. Maka luas dari sini sampai ke sini adalah ini 0,5 tambah 0,2967 sama dengan 0,7967. Jadi peluang berat lebih besar sama dengan 65 kilo, berarti yang ditanya adalah luas ini adalah sebesar 20,33%. Atau peluang berat lebih kecil dari 65 kilo, berarti ke sini adalah 79,67%. Atau peluang berat lebih kecil dari 65 kilo adalah 79,67%. Contoh, rata-rata harga saham Rp9.200 dengan simpangan baku Rp3.000. Berapa peluang harga rata-rata saham lebih besar sama dengan Rp9.550?
Berapa peluang harga rata-rata saham lebih kecil sama dengan Rp8590? Berapa peluang harga rata-rata saham lebih besar dari 8590 tetapi lebih kecil dari 9550? Atau ditulis seperti ini. Rata-rata harga saham ini dibaca lebih besar dari 8590 tetapi lebih kecil dari 9550. Peluang harga saham lebih besar sama dengan 9550. PU acak X ini kita ganti menjadi PU acak Z. Seperti ini. Ini PU acak X berarti kurva normal biasa. Ini PU acak Z berarti kurva normal baku yang memiliki simpangan baku selalu sama dengan 1, rata-rata sama dengan 0. Sementara tadi, rata-rata harga saham itu memiliki simpangan baku 3.000 dan rata-rata harga 9.200. Yang ditanyakan, peluang harga saham lebih besar 9550, berarti yang ditanyakan yang ini. Maka, dikonversi PU acak X ini menjadi PU acak Z dengan rumus. Rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi dibagi simpangan baku. Rata-rata sampel di sini, ini yang ditanya 9550. Ini. Rata-rata harga saham itu 9.200, itu rata-rata harga populasi. Dibagi simpangan baku 3.000 didapat 0,11. Maka nilai X tadi 9550 jika dikonversikan nilai Z menjadi 0,11. Yang ditanyakan tadi yang ini. Maka kita bisa ini mencari di tabel kurva normal baku. Angka yang ada di tabel kurva normal baku menunjukkan luas dari sumbu simetris sampai ke sini. Maka ini nanti dapat dicari dengan cara 0,5 dikurang ini sebagai berikut. Maka peluang harga saham lebih besar sama dengan 9550 itu sama dengan peluang Z lebih besar sama dengan 0,11. Jadi 9550 itu setara dengan 0,11 dan nilai Z 0,11 dari tabel kurva normal adalah 0,0438 sehingga luas ini menjadi 0,5 dikurang 0,0438 sama dengan 0,4562. Maka peluang harga saham lebih besar sama dengan 9550 adalah 45,62%. Peluang harga saham lebih kecil sama dengan 8590 ini dapat dicari dengan cara seperti yang di atas, mengkonversi PU acak X menjadi PU acak Z, di mana PU acak X ini yang 8590 ini yang ditanya, itu dikonversi menjadi PU acak Z dengan cara rumus Z sama dengan rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi dibagi simpangan baku. Saya ulangi di sini, kurva normal baku ini selalu memiliki simpangan baku 1 dan rata-rata sama dengan 0. Maka kurva normal biasa ini kita konversi ke kurva normal baku dengan rumus seperti ini. Rata-rata sampel di sini adalah 898.590. Sementara rata-rata populasi 9.200 dibagi simpangan baku 3.000. Maka didapat min 0,20. Inilah sebagai nilai Z. Karena yang ditanya, peluang rata-rata harga saham lebih kecil 8590. Berarti 8590 setara dengan min 0,20. Ini kita lihat di tabel Z. Nilai Z min 0,20 adalah 0,0793. 0,0793 itu yang ini. Luas dari sumbu simetris sampai ke sini. Maka dengan demikian, luas ini adalah
0,5 dikurang 0,0793 sama dengan 0,4207. Sehingga peluang X lebih kecil sama dengan 8590 adalah 42,07%. Pertanyaan C, peluang rata-rata harga saham lebih besar 8590 tetapi lebih kecil dari 9550. Peubah acak X ini harus kita konversi menjadi peubah acak kecil seperti yang tadi sudah kita dapat. 8590 itu setara dengan min 0,20, 9550 setara dengan 0,11, maka jika kita buat dalam bentuk gambar, tadi ini kurva normal dengan peubah acak X, di sini 9550 dikonversi menjadi peubah acak kecil menjadi 0,11, peubah acak X yang memiliki nilai 8590 menjadi min 0,2 peubah acak Z pada kurva normal baku. Saya ulangi, selalu simpangan baku sama dengan 1, rata-rata sama dengan 0. Karena yang ditanya lebih besar sama dengan 8590 tetapi lebih kecil sama dengan 9550. Dengan kata lain, ini yang ditanya. Maka dengan kata lain, dalam kurva normal baku kita sudah mengetahui luas ini 0,438 dan luas ini 0,0793. Karena ini yang ditanya, nilai peluang ini berarti luas yang ini sama ini dijumlahkan, sehingga nilai peluang harga rata-rata saham lebih besar dari 8590 tetapi lebih kecil dari 9550 itu sama dengan penjumlahan 0,0793 ditambah 0,0438 sama dengan 0,1231. Maka dengan demikian peluang harga saham lebih besar dari 8590 tetapi lebih kecil dari 9550 adalah 12,31%. Sebagai latihan, rata-rata keuntungan pedagang ikan di pasar selama 1 hari adalah 16.500 per kilo. Dengan simpangan baku Rp5.000, tentukan A. Berapa peluang keuntungan pedagang ikan di pasar? Lebih besar sama dengan 16750 per kilo. B. Berapa peluang keuntungan pedagang ikan di pasar? Lebih kecil sama dengan 15.900 per kilo. Dan C. Berapa peluang keuntungan pedagang ikan di pasar jika keuntungan lebih besar dari 15.900 tetapi lebih kecil dari 16.750. Dan tunjukkan dengan gambar yang jelas. Latihan kedua. Berat badan rata-rata kelas mata kuliah SAS 31 60 kg dengan simpangan baku 6, maka berapakah peluang berat badan mahasiswa besar sama dengan 65 kg? B. Berat badan mahasiswa lebih kecil sama dengan 57 kg. C. Berat badan lebih besar 57 tetapi lebih kecil dari 65 kg. Tunjukkan dengan gambar yang jelas. Latihan ketiga. Jika diketahui rata-rata isi jus jeruk adalah 952 ml dengan standar deviasi 4 ml, berapakah peluang atau probabilitas isi jeruk tersebut lebih kecil sama dengan 950 ml? B. Berapakah probabilitas isi jeruk tersebut lebih besar sama dengan 956 ml? C. Berapa peluang isi jus jeruk tersebut lebih besar dari 950 ml tetapi lebih kecil dari 956 liter. Tunjukkan dengan gambar yang jelas. Tugas diketik dalam bentuk Word. Saya ulangi, bukan bentuk PDF. Buat contoh kasus seperti pada latihan di atas. Semua angka-angka bebas Anda tentukan sendiri, sehingga kecil kemungkinan tugas sama serta tunjukkan dengan gambar yang jelas. Dengan Anda bisa membuat contoh kasus seperti di atas, Anda sudah bisa
memahami. Sehingga dengan angka-angka sendiri yang ditentukan, maka sangat kecil kemungkinan tugas di antara mahasiswa memiliki soal hasil yang sama. Sekian dan terima